Apa tuh kira-kira? Jadi kan pas tahun kapan ya? Kayaknya sekitar 2020-an tuh lah. Kan aku kan punya adik. Jadi kan aku tinggalnya di rumah nenek aku. Jadi adik aku nih kayak ulang tahun gitu. Adik kandung atau adik sepupu gitu? Keponakan deh kayaknya. Jadi tuh kan, jadi adik aku nih kayak ulang tahun gitu. Ulang tahunnya tuh dirayain. Nah, jadi kan orang pada datang. Jadi pas itu dia kayak tenang-tenang aja loh. Tapi pas orang nih pada pulang kan, jadi kayak tiba-tiba ngereok, kayak nangis-nangis gitu loh. Kan kayak apa kan? Iya kayak gitu kan mbak. Kan kalau kan dia kayak umurnya masih 2 tahun kan. Kan kalau umurnya masih 2 tahun kan masih itu kan kayak apa? Bisa ngeliat-ngeliat nggak sih? Iya kayak ngeliat-ngeliat gitu. Aku juga kayak ada rasa-rasa kayak gitulah kan. Takutnya nanti dia ketempelan. Iya kan. Tuh kak dia tuh kayak nangis-nangis gitu kan kayak ada lah kayak 2 jaman gitu dia nangis. Jadi Bombastic side eye. Criminal. pindahin kan ke kamar kan karena dia tuh nangis-nangis terus biar dia apa kan ditenangin kan. Jadi ini kan karena om aku nih kayak kesel gitu om aku. Bapaknya adekku nih, iya bapaknya adekku nih kayak kesel gitu loh ngeliat dia nih nangis terus. Tuh apalah kan karena dia udah kesel kan dia kayak bilang gini, udahlah jangan nangis terus. Tapi kan anak kecil mana tahu kan. Itu masih bayi umur 2 tahun. Oh, 2 tahun. Itu kan orang nih bertiga, anteku, omku sama anaknya nih kan kayak ngedengar ada suara Ibu tuh dibunuh sama bayi, semuanya dibunuh. Bayi itu menjadi hantu. nangis. Sumpah. Habis Sumpah itu serem loh, tuh kami ketawa. Ya karena kami lagi ngebayanginnya aja terus. Iya aku. Jadi ayahnya ini sama mamanya juga dengar. Iya dengar kayak biasanya kalau suaranya kayak apa sih kayak dekat gitu kan berarti orangnya jauh kan, hantunya jauh kan. Jadi ya tuh kayak suaranya tuh kayak di telinga gitu loh. Serius? Iya. Jadi tuh kan aku nih kayak kesel gitu. Terus ada orang nangis gitu lah di luar. Kan nenek aku kan sering nangis kan kalau adik aku nih nangis gitu kayak ngereok gitu lah pokoknya. Jadi nenek aku tuh kayak sering nangis gitu kalau adik aku kayak gitu. Nah jadi tuh dia kayak orang nih berdua nih anteku sama amku nih kayak ada ngedenger orang nangis gitu kan di luar kayak suara cewek. Tuh om aku nih kayak kesel gitu kan, apalagi kalau udah anaknya nangis terus ngedenger nenek aku nih nangis kan, jadi dia kayak kesel gitu kan, lagi berisik kan, jadi kayak mana cara nenangin 2 orang nih kan. Jadilah kan om aku nih kayak udah kayak kesel gitu kan, udah nggak siapa tuh yang nangis, dia bilang gitu kan. Tuh dibukanya kamar kan, kayak suara tuh kayak deket banget loh. Jadi kan dibukanya kamar tuh kan, tuh pas dibuka kamar tuh nggak ada orang, padahal kan suara Ini cakepnya. jadi kayak mereka tuh apa ya kayak takut gitu, kayak langsung om aku nih kayak langsung istighfar gitu loh. Astagfirullah. Ya kayak gitu. Tuh kan anteku nih kaget, dikiranya nenek aku nih pingsan, soalnya kayak nenek aku kayak emang rawan kali. Nenekmu tuh di kamar tapi nenek aku tuh lagi tidur pas itu. Gak mungkin kan malam-malam dia kayak nangis kayak itu. Tapi emang si nenek aku sering kayak gitu. Jadi kan tuh pas dilihat nggak ada orang sama sekali. Tuh orang nih berdua kayak panik gitu loh ngelihatnya kan. Tuh kayak langsung istighfar gitu kan. Tuh kayak langsung ngelilingin rumah kan. Terus tau nggak sih? Adekmu ini ditinggal di kamar. Enggak, masih nangis dia. Tuh kayak apa ya? Kan mereka kayak ngelilingin kamar kan, tapi kayak suaranya tuh kayak di telinga gitu loh. Kayak tetap kayak ada suara kayak gitu terus. Tuh kalian tahu nggak aku ngapain di situ? Aku lagi nonton drakor pertama kali, gila. Terus kayak Kamu nggak ngejaga adek kamu? Kok nonton drakor? Iya, ngapain aku? Parah sih loh. Terus kan dibuka kamar aku kan, supaya aku lagi nonton drakor. Anteku nih kayak ngiranya aku sama nenek aku yang nangis. Atau mungkin mau nonton drakor sampai nangis-nangis. Iya gitu. Ternyata Tapi rupanya nggak ada orang. Tuh aku kayak cuman mereka Di rumah tuh ada berapa orang? berapa orang ya? Kayaknya 6 orang ya. Itu ada ayahmu? Enggak, aku di rumah nenek aku. Jadi kan apa ya?
Jadi pas dilihat kamar nenek aku tuh lagi tidur, jadi nggak ada orang. Jadi berarti itu kan bukan nenek aku ataupun aku kan. Jadi kayak mereka tuh panik gitu kan. Tuh kebesokannya rumahku kayak ditaburin garam gitu loh. Garam biar kayak Masih keliling ya? iya. Iya, biar nggak ada hantu. Ada yang masih suka nangis. Udah enggak. Sekarang udah enggak. Nah, siapa itu pengalamanmu terhoror rasanya? Itu horor Iya, banget. tapi aku nggak kayak ngerasa kayak nggak percaya gitu. Dia biasa aja kayaknya lah. Keluarganya panik, dia biasa aja. Iya, dia karena nonton Iya. drakor ya. Gue kan nggak ngeliat secara Lo langsung. sama punya nggak? Dengar. Soalnya Dada nggak lagi cerita Cerita. horor. Ceritanya. Iya, kamu dulu. Aja dulu. Aku lah. Iya. Jadi ini kejadiannya tuh pas mungkin aku kelas 3 atau 4 SD lah, udah lama. Jadi bapak aku ini kan keluar kota. Jadi aku sama mama aku sama adik-adik aku tinggal di rumah. Jadi sebelum bapak aku nih keluar kota, ada temen bapak aku nih nitipin kayak bunga-bunga gitu lah di rumah aku. Rumah aku kan halamannya lumayan luas. Kawan Itu bapak campur aku- bunganya. ada bunga, ada pohon gitu. Tapi dalam pot, bukan pohon besar kayak gini. Oh, Kirain yang kayak enggak, yang kayak melati-melati gitu Enggak, gitu enggak. kan, kayak di kuburan. Karena kawan bapak aku nih pergi sama kawannya yang itu, jadi bunga-bunganya dititip ke rumah aku. Bunganya juga lumayan mahal. Ada satu pohon nih, dia yang paling gede, pohon beringin. Aku masih inget tuh. Kayak mana cara bawanya ke rumahmu? Pakai pick up. Oh, Tapi pakai pick pohon up. kecil, besar tapi dalam pot gitu, jadi bisa diangkat. Nah, terus Jadi letak kan di depan rumah aku. Jadi semenjak itu, jadi waktu itu pernah adik aku nih yang ketiga lah dia agak pendiam gitu anaknya, cowok. Jadi waktu itu dia masih kelas 1 lah, mungkin 1 SD. Jadi waktu dia nih sering ngomong gitu loh, sering ngomong sendiri. Pernah waktu itu Adikmu? yang nomor 3 nih. Bisa ngeliat nggak sih? Nggak tahu. Jadi waktu kalau itu dia punya mata batin gitu. ya kayaknya sih waktu itu iya. Oh, ada indra punya. Jadi waktu itu aku pernah lihat dia nih ngomong sama pohon, tapi bukan pohon beringin ini, pohon Sarah. rambutan. Depan rumah aku kan ada pohon rambutan tuh. Jadi pernah aku lihat dia kayak ngomong gitu sama pohon tuh. Ada orang nggak sih di situ? Itu makanya. Takutnya nanti dia bicara sama yang Mimi Gombel itu loh. Lagi dia soal kalau bicara, dia itu kan beringin kan? Iya. Bisa jadi Kamu kayak nggak ada bisa ngomong penunggunya sama gitu. pohon beringin tuh? Pohon rambutan tuh? Dan nggak tahu. Jadi diam dulu. Jadi kan waktu itu aku lihat itu aku biasa aja, kayak mungkin dia lagi main-main sendiri gitu kan, namanya juga anak kecil. Aku kayak bodo amat aja. Ada aku 4. Tuh kok urus sendiri pas itu. Ada mama aku juga. Punya kakak? Ya, aku anak pertama. Jadi ada waktu itu sore menjelang maghrib lah, ada aku nih nangis di depan pintu minta keluar, kan udah mau maghrib jadi pintu Gak ditutup. mungkin lah. Jadi dia nangis di depan pintu minta dibukain, dia mau main di luar, padahal udah mau maghrib. Mama aku nih marah, Gak dilarang. Udah dilarang. Jadi mama aku nih marah, di kuncinya aja pintu, tambah nangis dia. Nggak diruki. Itu diam dulu. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Jadi pas sudah mau maghrib nih kan tambah parah nangis dia tuh. Mama aku nih udah lumayan kayak masalah nih anak nih aneh nih. Udah lain anak. Jadi kan pas maghrib tuh kan adik aku kan udah nangis, udah dimandiin juga sama mama aku pakai air garam, nggak juga malah dia tambah parah nangisnya. Habis itu mama aku udah mulai merasa makin gak enak, langsunglah dipanggilnya apa orang buat ngantar adik aku nih ke Rukia. Bapak-bapak kan nggak mungkin kan mama aku sendiri kewalahan dia ngapainnya. Jadi diantar adik aku nih ke Rukia. Lumayan lama lah dia di Rukiah tuh. Pas pulang udah tenang dia, malah udah makan es krim dia pas pulang. Jadi dia tuh cerita, barulah kami mulai nanya di sini. Kan selama ini kami kayak nggak terlalu merhatiin dia. Kayak nggak peduli gitu ya? Bukan nggak peduli, kayak nggak merhatiin aja. Kalau nggak peduli. Nggak notice lah dia tuh. Iya. Kalau nggak peduli langsung jadi anak pungut. Jadi tuh dia tuh cerita, dia tuh punya banyak kawan, tinggalnya di pohon beringin tuh katanya. Oh, kawannya kasat mata ya? Iya, makanya katanya pas maghrib dia gedor pintu tuh, kawannya tuh manggil-manggil nyuruh keluar. Kok nggak langsung ditebang aja? Heeh. Janganlah.
ya punya kawan bapak aku soalnya makin nggak ditebang. Kalau makin ditebang makin marah Iya sih. Semenjak itu tuh langsung kan malam tuh juga dipanggil disuruh ayah aku nih pulang dari luar kota. Dekat mana waktu tuh yang nggak jauh lah dari Pekanbaru katanya nih. Langsung pulang bapak aku sama kawannya nih malam tuh. Langsung diangkut pohonnya nih pergi dari rumah aku. Habis itu udah nggak ada kejadian aneh lagi. Lumayan serem sih kalau kita ngalaminnya langsung. Apalagi dia juga masih kecil ya. Iya. masih kecil banget umurnya. Iya loh, kalau anak kecil nangis tuh kayak apa ya? Merinding aja rasanya. Iya. Nah, siapa lagi yang Alia deh. Ya aku dulu pernah tuh malam-malam kan mau tidur nih kan. Ya udah tidur nih. Terus aku kayak mau bangun tapi nggak bisa, badan aku tuh kayak ditahan gitu, kayak diikat kayak sesuatu. ketindihan gitu ya? Iya, ketindihan. Aku pun mau bukain mata tuh nggak bisa. Pokoknya kayak badan aku nih ditindih kuat gitu, nggak bisa aku bergerak. Ini gitulah kan. Waktu itu aku kayak samar-samar nengok di dekat apa namanya, dekat apa nih ya, dekat kamar, kayak pojokan tuh ada kayak bayangan gitu, kayak lagi ngeliatin aku. Merasa nggak dilihatin. Iya, berasa diliatin gitu, kayak diliatinnya tuh lama kali, kayak Nggak takut apa? kayak mana lagi takut lah ya. Terus aku kayak udah aku Hah? Pasrah. Ya pasrah aku Pas terus bangun tidur sakit lagi. nggak badan? Sakit, sumpah kayak pegel-pegel di badan. Habis itu apa lagi? Udah. Aku juga Itu pernah aja. sih ketindihan. Sama. Aku tiap malam. Tapi awalnya aku tiap subuh sih aku. Sumpah aku tiap malam. Ketindihan kak game kali. Tapi aku Iya. ketindihannya tuh kayak cuma sekali loh, kayak di Jawa doang gitu. Nggak, siapa yang waktu itu? Jawa iya mah kayak banyak hal mistis. Nggak. Iya memang Aku doang ada. namanya. Aku juga ada. Yang kesurupan di sekolah tuh Iya, tahu nggak kesurupan sih di- ceritanya. Oh ya, Aku tuh dengar tapi aku nggak tahu. tapi tahun 2023 pas kelas 10. 2023. Iya. Cerita lah. Tahun yang cerita. lalu kan? Iya, pas dia pas kelas 10. Tapi samarnya. Iya, pas dia masuk ke kelas, tiba-tiba kan dia sering Ini digangguin. Iya, sering digangguin di dalam kelas. Ini kakakmu yang sendiri yang ngalamin? Iya. Terus kan pas dalam kelas itu kan dia pernah juga datang pas awal, tiba-tiba kayak sering digangguin gitu. Pas pulang sekolah, tiba-tiba dia kayak sakitan badan dia. Pas dicekin, ternyata dia itu digangguin sama makhluk halus. Di Rukia gitu. Emang kenanya di sekolah. Iya di sekolah. Katanya mayatnya tuh kayak Mayat. iya hantunya kan kayak dibunuh gitu atau bundir dia tuh sendiri katanya. Aku merinding, mayatnya sumpah. tuh kayak nggak dikubur tapi kuburnya tuh kayak di bawah bed gitu, bed tempat tidur. Iya tempat tidur. dikubur di situ? Iya dalam kelas tempat tidur. Kayak mana? Di kelas kakakmu nih? Iya di kelas kakak. Itu masih ada. Masih ada. Nggak tahu sampai sekarang apa masih ada atau enggak. Kelasnya di mana? Udah di lama atas atau sih. di mana? Di bawah. Kakakmu nih sekarang udah aman. Udah. Oh gitu. Iya, serem ya. Serem-serem ya. Waktu itu aku kan pulang dari masjid nih berdua sama temen aku, sebut aja lah namanya Fitri kan. Fitri. Jadi aku nih mau ke rumah kakak aku. Aku manggil dia kakak sih. Nah, terus aku mau ke rumah kakak aku, mau jemput dia main. Kami tuh lagi mesen seblak kan. Tuh pas kami mesen seblak, kami tinggalin dulu kan sebelaknya. Kami mau jemput kakak tuh ke rumah. Jadi kan aku kan lewat lapangan nih. Belakang masjid itu kan ada lapangan kan. Tuh kayak gelap gitu, nggak ada lampu sama sekali. Terus kayak sepi lah di sana. Jadi pohon ini kan lagi berangin-angin kan. Si teman aku nih namanya Fitri ini, dia lagi kayak baca ayat kursi gitu. Aku lagi nyanyi lah kan. Terus Dia baca kursi kamu. iya, aku nyanyi. Terus Setan dia nih. terus kan dia tuh ini pas aku nyanyi si Fitri ini dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus aku nampak kayak ada bayangan putih gitu kan. Biasa aku kan kalau nampak kan samar-samar, ini jelas sekali, beneran jelas sekali. Dekat mana? Dekat Putri atau dekatmu? Dekat pohon. Jadi kan aku berjalan di sini, pohon tuh masih jauh kali. Naik kaki. Iya, jalan kaki. Nggak bawa senter. Enggak, kami nggak bawa apa. Terus Ke bawah dah.
Enggak, itu baru pulang dari masjid. Terus ada tuh bayangan putih kayak orang gitu kan. Emang di situ emang angker. Kami lewat pula di situ, nggak ada cahaya pula. Terus bayangan putih itu kayak aku kayak apa gitu, nyium bau Melati. ya melati. Kuntilanak. Melati gitu. Ya sih, kalau melati itu biasanya kayak